Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back in English class with me di Baswini SPD. And today I will give you material about holding a discussion. This material is for 12th grade in communication English. Jadi materi ini untuk kelas 12 di materi komunikasi bahasa Inggris. Let's check it out. If we want to holding a discussion, we should do or we must do. Jadi kalau kita ingin membuka sebuah diskusi, kita harus melakukan yaitu model the behavior and attitudes you want group members to employ. Jadi if you as a chairman atau ketua meeting pertemuan itu, kamu harus tentukan model atau kebiasaan atau sikap apa yang harus anggota-anggota kamu itu lakukan gitu. Misalkan anggota-anggota kamu itu harus dibuat sebuah grup per grup gitu, atau misalkan harus bicaranya yang sopan, atau misalkan menggunakan bahasanya yang formal, dan itu adalah aturan atau kebiasaan yang dilakukan oleh member atau anggota yang ada dalam rapat gitu. Jadi apalagi yang kamu lakukan sebagai ketua diskusi tersebut, kamu harus use encouraging body language and tone of voice as well as word. Jadi kamu harus menggunakan bahasa tubuh dan nada bicaranya itu dan bahasanya itu harus baik. Jangan sampai nada bicara kamu itu seperti marah-marah, kemudian gaya bahasa kamu atau gaya badan kamu itu body language-nya tidak sesuai, harus disesuaikan, harus tegas, harus misalkan sesuai dengan materinya ya. Kemudian kata-katanya juga harus sopan dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Give positive feedback for joining the discussion ya. Jadi memberikan positif umpan balik yang positif karena telah mengikuti diskusinya. Kemudian be aware of people's reaction and feelings and try to respond appropriately. Jadi kita juga harus hati-hati nih terhadap reaksi atau perasaan dan coba untuk meresponnya secara tepat. Misalkan ada anggota kalian yang bertanya, misalkan dalam rapat itu ada anggota yang bertanya. Nah, ketika dia bertanya itu dengan nada yang marah atau nada yang kesal. Nah, kita harus jangan juga kita sebagai ketua pelaksana itu kesal juga, tapi kita harus membalasnya dengan tepat, dengan bahasa tetap tenang, tidak marah-marah gitu. Jadi agar suasana pun mencair ya, tidak ikut tegang begitu. Kemudian ask open-ended question. Jadi membuka pertanyaan. Misalkan ada anggota kalian yang mau bertanya, kalian harus menampung ya, jangan sampai ada pertanyaan atau misalkan anggota kamu tidak jelas, jadi kamu tidak ada pertanyaan gitu ya. Jadi setiap meeting harus ada pertanyaan. Control your own bias. Jadi mengkontrol bias kamu. Jadi jangan sampai kamu melakukan hal yang lebih mengutamakan ego kamu sendiri. Jangan. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang punya pendapat, ya biarkan saja. Jangan sampai orang lain tuh harus sama pendapatnya dengan kita. Itu adalah apa yang harus dilakukan oleh kamu sebagai pemimpin rapat ya, atau chairman dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jangan dilakukan itu apa? Nah, pemimpin rapat itu jangan melakukan hal seperti ini. Don't let one or a small group of individuals dominate the discussion. Jadi jangan biarkan grup-grup, misalkan kan dalam suatu rapat itu ada tiap grup-grup gitu, misalkan kita membagi grup-grup. Jadi jangan sampai grup satu saja yang mendominasi ya rapat tersebut, tapi kita biarkan grup lain mengikuti rapat tersebut, mau bertanya, mau aktif. Jadi kita jangan tanya terus ke satu grup, tapi kita harus melebarkan ke grup yang lain ya, agar semua juga bisa berpartisipasi dalam diskusi tersebut.
Kemudian, don't let one point of view override others unless it is based on fact and logic, and is it actually convincing group members to change their mind. Jadi, jangan biarkan sudut pandang orang satu itu mempengaruhi yang lain. Jadi, walaupun misalkan berdasarkan fakta atau logika, jangan sampai ya mempengaruhi pendapat atau pikiran orang lain. Jadi biarkanlah mereka berpikir atau mengungkapkan pendapatnya masing-masing ya. Jangan sampai kita terfokus pada pendapat atau pandangan satu kelompok saja. Okay, don't assume that anyone holds particular opinions or position because of his culture, background, race, personal style, and etc. ya. People are individuals and cannot be judged by their exterior. Jadi maksudnya apa? Jadi misalkan dalam satu diskusi itu ada member atau anggota yang misalkan sama rasnya ya. Jadi misalkan karena sama rasnya itu kita menganggap bahwa wah pendapat si A itu pasti sama kayak si B karena mereka satu ras. Nah, jangan sampai kayak itu. Karena walaupun mereka satu ras, satu agama, satu misalkan komunitas, belum tentu pikiran mereka atau pendapat mereka sama. Jadi gitu ya. Jadi kita harus membaur gitu. Jangan sampai kita menganggap satu orang pendapatnya ini berarti yang satu lagi sama pendapatnya. Oke, karena pendapat orang itu beda-beda. Okay, don't assume that someone from a particular culture, race, and background speaks for everyone else from that situation. Jadi, jangan berasumsi bahwa seseorang yang kulturnya sama, rasnya sama, latar belakangnya sama, berbicara tentang sesuatu itu mereka opininya itu sama. Nah, karena tiap orang opininya beda. Nah ya. Kemudian this is example of the dialogue of Chairman Camille and Alex. Okay, this is example dialogue about opening the business meeting on opening the discussion ya. Jadi ini adalah contoh dialog untuk membuka diskusi ya. Chairman itu artinya ketua pelaksana. Nah, si Camille dan si Alex itu termasuk ke notulen ya. Jadi termasuk ke anggota, tapi anggotanya sebagai pendamping dari ketua ya, ketua diskusi. Kemudian, Chairman, good morning everyone. First, I'd like to thank all of you for coming today. As you already know, this meeting has been called to discuss ways to improve our recruitment practice. Camille, will you take the minutes today? Jadi kata ketua pelaksananya, dia memberikan salam ya, greeting. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah hadir hari ini. Sebagaimana kamu tahu, pertemuan hari ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana untuk meningkatkan praktek rekrutmen. Rekrut itu rekrut ya, merekrut. Misalkan pekerjanya direkrut, pekerja baru. Nah, Camille, will you take the minutes today? Camille, apakah kamu akan menulis catatan untuk hari ini? Nah, dia bertanyakan kepada si Camille. Kemudian, tentu saja Tuan, tentu saja Pak. Nah, itu. Kata si ketuanya, alright, before we begin, let's quickly go over the main points of our last meeting. Alex, could you please give us a short summary of our last discussion? Nah, setelah yang pelajaran pertama saya kasih tahu ke kalian tentang holding a business meeting, nah, kan diberitahu bahwa setelah kita perkenalan, setelah kita membuka, kita harus melakukan
kita harus menerangkan pertemuan kita yang terakhir itu tentang apa. Nah, kata si ketua pelaksana, baiklah sebelum kita mulai, ayo kita pergi ke poin utama dari pertemuan terakhir. Alex, dapatkah kamu memberikan catatan yang pendek saja dari diskusi kita yang terakhir? Nah, jadi biar menyambung ya diskusi yang terakhir sama sekarang itu. Yes, sir. Last time we discussed two sellers of our latest product and the performance of our new recruits. Regarding the sellers, Mark updated us on the progress of the campaign. As for the performance of the recruits, the meeting concluded with the decision to change our recruitment process. Jadi, iya Pak, waktu terakhir itu kita mendiskusikan tentang sales ya, penjual itu dari produk terakhir dan performanya itu, penampilannya itu dari rekrutmen yang baru. Kemudian berdasarkan penjualannya, Mark mengupdate bahwa ada kenaikan pada saat kampanyenya. Kemudian sebagaimana rekrutmen performance ya, mereka menyimpulkan bahwa mereka akan mengubah proses dari rekrutmen. Nah, itu untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, kata si ketua pelaksana, thank you Alex. So in today's meeting, I would like to hear your suggestion on what we should do to improve the quality of our recruitment process. Who would like to begin? Nah, si ketua pelaksana itu kan bertanya ya, terima kasih Alex. Jadi hari ini itu meetingnya itu si ketua pelaksana itu pengen mendengar suggestion atau pendapat dari yang anggota-anggotanya datang itu untuk meningkatkan kualitas dari proses perekrutan. Nah, dia bilang, who would like to begin? Siapa yang mulai pertama? Nah, kata si Camille, I would like to start if that's okay. I believe that, kata si Camille, saya akan mulai. Jika itu oke, saya harap bahwa bla bla bla. Nah, itu isi dengan pendapat si Camille ya, atau argumen si Camille. Kemudian si chairman, kan setelah si Camille pasti ada anggota-anggota lain juga yang mengungkapkan pendapat atau opini mereka. Nah, kemudian yang bertugas menyimpulkan siapa? Yang bertugas menyimpulkan nanti si chairman ya. Jadi dari semua opini-opini itu nanti kita didapatkan kesimpulan ya. Kemudian ketua pelaksana mengakhiri pertemuan ini dengan cara bagaimana? Does anyone else have anything to add? Apakah seseorang bisa ada yang mau menambahkan, misalkan menambahkan opininya atau pendapatnya? No one? Okay, then I guess we are done for today. The next meeting will be on Tuesday, March 26 at 9 p.m. Thank you all for attending and for your contribution. Jadi dia bilang, oke, kemudian saya pikir sudah selesai untuk hari ini. Pertemuan berikutnya itu akan diadakan pada hari Selasa pada tanggal 26 jam 9. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusinya. Nah, ini adalah jadi tugas chairman itu agar diskusi itu tidak kemana-mana ya. Jadi kita kan tadi diskusinya menjelaskan apa sih namanya tuh, fokusnya pada peningkatan perekrutan. Jadi fokus saja pada itu. Jadi jangan sampai grup-grup yang bertanya itu atau memberikan opini itu melenceng dari tema diskusi. Nah, itu adalah tugas dari ketua pelaksana untuk membuat situasi diskusi itu sesuai dengan tema atau sesuai dengan tujuan meeting tersebut ya. Oke. So these are questions for you related to the dialogue. Okay. What was the purpose of the meeting? Apa sih tujuan dari meeting tersebut? Tadi sudah jelas tujuannya apa? Oke, tadi sudah jelas ya tujuannya apa? Tujuannya adalah to improve ya.
The quality of recruitment process. Oke, jadi discuss ways to improve our recruitment practices. Nah, itu adalah jawaban nomor 1. What did they discuss during the last meeting? Apa yang mereka diskusikan selama meeting terakhir? Mereka mendiskusikan apa yang terakhir itu? Let's check. Nah, last time we discussed the sales of our latest product and then performance of our new recruits. Nah, itu adalah jawabannya ya. Kemudian, what decision did they make during the last meeting regarding recruitment? Jadi, apa keputusan yang mereka buat selama meeting terakhir itu yang berdasarkan rekrutmen? Nah, the meeting conclude with the decision to change our recruitment process. Nah, jadi decision itu adalah untuk merubah proses dari rekrutmen. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Okay guys, I think that's enough for my explanation about holding the discussion ya. I hope you all of you understand about my explanation. Okay, thank you guys for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.